Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Angkatan 4, Kelompok 4. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widi Kusnandi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada Teh Jenita Faradiba dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kemudian ada Kang Rizal Syamsuddin dari Dinas Perkebunan. Lalu ada Teh Ratna Novita Wulandari dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di sini kami akan melakukan diskusi terkait isu yang sedang marak diperbincangkan. Apa isunya? Simak video berikut ini. Ya, itu topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini, yaitu fenomena CPNS yang mengundurkan diri setelah diterima dan mendapatkan NIP. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita mulai diskusikan. Apakah ada yang ingin menanggapi? Izin moderator, saya akan menanggapi. Ya, mangga silakan Kang Rizal. Baik, terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, hal ini dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara ekspektasi peserta dengan realisasi di lapangan, kurangnya informasi terkait posisi serta instansi yang dilamar, bisa disebabkan karena kurangnya inisiatif dari peserta untuk mencari informasi atau karena kurangnya publikasi informasi dari instansi terkait, perubahan penempatan peserta yang mendadak, peserta tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Fenomena CPNS yang mengundurkan diri ini merugikan negara karena proses pengadaan ASN ini melibatkan berbagai pihak dan tentunya menggunakan APBN dan APBD. Selain itu, kebutuhan pegawai instansi terkait menjadi tidak terpenuhi, padahal instansi tersebut membutuhkan posisi tersebut untuk dapat menunjang kegiatan dan program dari instansi tersebut. Mungkin sekian tanggapan dari saya, barangkali ada yang ingin menambahkan atau menanggapi. Izin Kang Rizal mau menambahkan sedikit. Menurut saya, proses pengadaan ASN saat ini itu sudah semakin maju dengan menggunakan teknologi CAT untuk meminimalisir kecurangan peserta dan mengefisienkan proses rekrutmen. Selain itu, proses rekrutmen yang dilakukan pun bersifat transparan dengan mementingkan kualifikasi dan kompetensi peserta disesuaikan dengan posisi yang dilamar. Transparansi ini merupakan cerminan dari salah satu core value, yaitu akuntabel, dan juga sebagai tolak ukur pembuktian tidak adanya kecurangan dan gratifikasi yang dilakukan oleh ASN. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengembangkan ASN yang profesional dalam rangka mencapai world-class government. Diawali dari pengadaan calon ASN yang berfokus pada kualifikasi serta kompetensi agar dapat tersaring sumber daya manusia terbaik dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Demikian pandangan saya tentang hal ini.
Baik, terima kasih kepada Kang Rizal dan Teh Janita atas tanggapannya. Meskipun sistem sudah dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi kecurangan dan berfokus pada proses rekrutmen yang transparan dan adil, tapi sayangnya masih ditemukan kecurangan dari peserta dan oknum ASN yang bisa dilihat pada video berikut. Sahabat Kompas.com, Tim Satgas Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN Polri telah menangkap 30 tersangka dalam kasus kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021. Pihak kepolisian menyebutkan 9 dari tersangka yang telah diamankan merupakan pegawai negeri sipil atau PNS. Kecurangan tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menyatakan telah mengamankan barang bukti antara lain 43 unit komputer, 58 handphone, 9 flash disk, dan DVR. Menanggapi hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo memastikan oknum PNS yang terbukti terlibat dalam aksi kecurangan seleksi CASN akan dipecat. Cahyo mengatakan terkait hal tersebut akan ditindaklanjuti mengikuti bukti dan juga jejak digital yang ditemukan Bareskrim Polri. Cahyokumolo juga menyatakan kasus bermula dari adanya kecurigaan dan aduan masyarakat serta orang tua peserta CPNS, termasuk juga keluhan melalui media sosial dan temuan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian BKN dan Kementerian PAN-RB berkoordinasi ke pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini. Cahyo mengatakan dirinya datang sendiri dan membawa surat kepada Kabareskrim Polri untuk membantu mengusut tuntas jaringan penipuan CPNS ini. Ia menegaskan proses seleksi CPNS tidak boleh dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Cahyo juga menerangkan bahwa ancaman sanksi yang diberikan tak hanya memecat para PNS yang terlibat dan menjadi tersangka, namun pemerintah juga telah mendiskualifikasi ratusan peserta CASN yang terbukti melakukan kecurangan. Hingga saat ini ada 359 orang peserta CASN yang telah didiskualifikasi dan masih tersisa 81 orang peserta lainnya yang belum didiskualifikasi. Kepala Bagian Rencana Operasi Badan Reserse Kriminal Polri, Kombes M. Samsu Arifin menjelaskan bagaimana para tersangka melakukan kecurangan tersebut. Menurutnya, komputer dalam ruang ujian telah dimasukkan aplikasi remote sehingga para pelaku bisa mengisi soal ujian dari jarak jauh. Samsu juga mengatakan para tersangka sengaja mencari peluang atau lokasi ujian yang memiliki sistem pengamanan yang lemah. Ia juga menduga para pelaku telah memasukkan aplikasi remote tersebut beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian. Dikabarkan nilai suap yang dilakukan para tersangka kepada CASN 2021 mencapai 600 juta rupiah. Dan berikut 9 oknum PNS yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Baik, itu adalah topik kedua yang akan kita diskusikan, yaitu mengenai fenomena ditemukannya kecurangan ASN dalam proses rekrutmen. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin menanggapi? Izin moderator, saya ingin menyatakan pendapat saya mengenai video tersebut. Jadi berdasarkan pada video tersebut, kita dapat melihat bahwa ketika terdapat kecurangan, maka hal tersebut dapat terdeteksi dengan cepat dan ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai ASN, tentunya kami memiliki kode etik dan perilaku yang harus dipatuhi dan dijalankan. Ketika ditemukan ASN yang melanggar kode etik dan perilaku, maka akan diberikan hukuman atau tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa berupa pemotongan gaji, surat peringatan, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian permanen baik secara hormat maupun tidak hormat yang disesuaikan berdasarkan kompleksitas dan lingkup pelanggaran yang dilakukan.
Instansi terkait pun tidak akan segan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian jika ASN terkait melakukan tindakan pidana atau melanggar hukum. Sekian merupakan pendapat saya. Sekiranya barangkali ada akang teteh yang mau menambahkan atau ada berpendapat lain, Izin menambahkan, Teh. silakan Kang. Baik, izin menambahkan. Menurut pendapat saya, memahami fungsi, peran, kedudukan, hak, kewajiban, kode etik, dan kode perilaku merupakan bagian dari manajemen ASN yang wajib tertanam dalam diri seluruh ASN. Pada video tersebut, oknum ASN menerima gratifikasi dari peserta rekrutmen dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan core value berakhlak, serta kode etik dan perilaku sebagai ASN. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut telah mencoreng nama baik instansi dan sebagai tindakan disiplin yang bersangkutan pun diberhentikan secara tidak hormat. Tindakan ini merupakan bagian dari manajemen ASN yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Teh Ratna dan Kang Rizal atas tanggapannya. Dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa kedua fenomena tersebut merupakan bagian kecil dari manajemen ASN yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai world class government. Melihat masih belum sempurnanya proses rekrutmen tersebut, maka kedua fenomena tersebut perlu dijadikan pembelajaran untuk pengembangan strategi rekrutmen ASN selanjutnya, di mana keterbukaan dan ketersampaian informasi serta eliminasi tindakan kecurangan masih merupakan fokus utama agar dapat diperoleh calon ASN yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Sekian diskusi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.